Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman kajian Al-Hikam yang saya muliakan, pagi ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan mempelajari beberapa kalimat hikmah dari kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Mari kita baca hikmah yang ke-108. Subhanaman sataro sirol khususiyati bidhuhuril basyariyah wa dhahara bi'azamati rububiyati fi izharil ubudiyah. Artinya, subhanaman sataro, maha suci Allah yang sataro sirol khususiyah, menutup rahasia keistimewaan bizuhuril basyariyah dengan penampakan kemanusiaan. Maha suci Allah yang menutup rahasia keistimewaan tertentu dalam rupa kemanusiaan. Wa dhahara bi'azamati rububiyah, dan menampakkan keagungan ketuhanan fi izharil ubudiyah, dalam tampaknya penghambaan. Sulit kan? Sekali baca pasti nggak paham. Saya ulangi sekaligus terjemahnya. Subhanaman sataro sirol khususiyati bizuhuril basyariyah wa zahara bi azamati rububiyati fi izharil ubudiyah. Maha suci Allah yang menutup rahasia keistimewaan dalam rupa kemanusiaan dan menampakkan keagungan ketuhanan dalam penampakan penghambaan. Ini karena memang agak sulit ya Gus Bruri ya, dan temanya ini kadang-kadang ini tema yang disukai oleh Gus Bruri ya. Jadi saya akan artikan dulu dan kembangkan dulu dalam yang biasanya ini agak disukai oleh Gus Bruri. Ini temanya tentang wali-wali Allah, orang-orang yang istimewa dan khusus. Maha suci Allah yang menutup keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ada hamba-hambanya Allah yang istimewa, ada manusia-manusia yang istimewa, tapi keistimewaannya itu oleh Allah ditutup dengan rupa kemanusiaan. Karena dia manusia nampaknya biasa aja. Siapa yang menutup keistimewaan itu? Allah. Subhanaman, maha suci Allah. Guru saya pernah bilang begini, kalau dalam Al-Quran ini, dalam Al-Quran loh ya, kalau ada subhana itu menunjukkan tentang keagungan Allah. Maka kalau ada sesuatu yang mengagumkan kan kita bilangnya subhanallah. Nah, termasuk ini, termasuk sesuatu. Ini bukan Al-Quran, tetapi ini ungkapan redaksi dari Ibnu Athaillah. Sesuatu yang luar biasa yang merupakan kehendak Allah atas kita adalah, atas manusia dan hamba-hambanya adalah, ada orang-orang terpilih, ada orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah mendapatkan khususiyah, mendapatkan keistimewaan, tapi dia tetap basyariyah, dia tertutupi oleh kemanusiaannya. Jadi ceritanya ini Gus Bruri ini ada wali hebat ini.
Tapi walinya itu mastur, tidak kelihatan. Kenapa? Karena ditutupi oleh Allah sehingga khususiyahnya itu tidak nampak, tidak dikenali oleh manusia. Nah, kalau khususiyahnya itu dinampakkan, wah, kan kemarin kita sudah tahu bahwa hidayah itu dari sifatnya Allah langsung. Yang memberi cahaya itu sifatnya Allah. Tapi kalau dunia ini yang memberi cahaya dan sinar, ya entah itu matahari, entah itu lampu, kemarin kan begitu ya. Nah, ini khususiyahnya seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena ini kelas-kelasnya wali, susah dipahami oleh kita orang yang biasa, yang bisa paham ini kelas-kelasnya Gus Bruri ya. Ini akan saya jelaskan dengan cara-cara biasa saja lah ya. Yang dengan cara yang saya pahami dari firman Allah. Dengan cara yang saya pahami dari Quran. Allah berfirman begini. Allah firmannya begini. Kul innal huda hudallah ayyuta ahadu mislama utitum au yuhajjukum inta rabbikum. Kul innal fadla biyadi la yu'tihi mayyasha wallahu wasi'un alim. Yahtassu birahmatihi mayyasha wallahu dzul fadlil azim. Ali Imran 7374. Soal hidayahnya Allah itu adalah khususiyah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah memberikan sinar iman kepada siapapun yang Dia kehendaki. Mohon maaf, saya sudah sering cerita. Abu Jahal itu cerdas. Abu Lahab juga cerdas. Hebat, cerdas, nasabnya bagus. Abu Jahal itu cerdas, nasabnya bagus. Tapi kenapa kok tidak beriman? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasulullah. Disindir oleh Allah. Ayatnya Allah sudah dibaca. Di antara kalian itu ada Rasul Muhammad. Loh kok bisa-bisanya kalian kufur? Yang Islam siapa? Cuman budak hitam. Siapa? Bilal bin Rabah. Cuman manusia biasa dari nasab biasa. Siapa? Yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Udah pendek, buruh, jelek, nasab dari Hudzail, bukan ningrat. Wallahu yahtassu birahmatihi may yasha. Allah itu menurunkan khususiyahnya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah membaca kita dengan sinar iman yang Dia berikan. Ya, sekehendak Dia. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itu adalah hidayah Allah yang diberikan oleh Allah terhadap siapapun yang Dia kehendaki. Rekan-rekan yang saya muliakan, siapa bilang orang Bani Israel itu bodoh? Kita mengakui mereka kecerdasannya mungkin di atas kita. Salah satu dosa terbesar daripada Bani Israel, orang yang kafir dari Bani Israel maksud saya, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu adalah karena mereka iri terhadap khususiyahnya Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan nubuah, mendapatkan risalah. Loh kenapa kok harus Muhammad? Bukan dari terahnya Israel. Gitu loh. Bisa mastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallah. Bahwa mereka itu yang tercela itu adalah mereka mengingkari bahwa Allah memberikan yaitu wahyu terakhir kenabian tidak dari terah mereka.
Ya itu memang sudah kehendak Allah. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah itu juga kehendak Allah. Ada saudara kita yang miskin mendapatkan hidayah kehendak Allah. Ada saudara kita yang kaya juga mendapatkan hidayah juga kehendak Allah. Lah kita itu subhanaman sataro sirol khususiyah bizuhuril basyariyah. Mestinya kita itu melihat khususiyahnya seseorang itu dari sini. Maka saya pernah cerita, untuk ngetes kita itu ma'rifatullah atau tidak itu mudah. Apakah kita menghormati apa yang dihormati Allah? Apakah kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah? Apakah kita mencintai apa yang dicintai Allah atau tidak? Ini mohon maaf, saya contohkan. Ada saudara kita yang jelek ya, secara rupa maksudnya. Dia sholat. Kita kagum nggak dengan itu? Jangan-jangan kita lebih kagum ada seseorang, mohon maaf, musyrik, kafir, ahli maksiat, kaya, mobil bagus, hidupnya enak. Kita terkesima. Kita lihat, hati kita memuliakan yang mana? Cenderung kemana? Dalam Al-Quran udah jelas. Ini dalilnya Gus Bururi kalau pidato. Yarfa'illah alladzina amanu. Allah memuliakan orang yang beriman dan orang yang punya ilmu. Nah, orang punya ilmunya kita belakangkan dulu. Yang disebutkan oleh Allah orang beriman dulu kok. Allah memuliakan nggak sama orang beriman? Muliakan. Kita muliakan nggak sama orang beriman? Ada orang nggak beriman, kemudian dia kaya, dia terhormat di mata manusia, dia punya jabatan tinggi. Hati kita memuliakan yang mana? Jadi kita selaraskan apa pandangan kita itu dengan kehendak Allah. Apa yang Allah muliakan kita muliakan. Apa yang Allah hinakan kita hinakan, hati kita ikut menghinakan. Apa yang Allah sukai kita sukai. Apa yang Allah benci kita benci. Dalam rangka apa? Menselaraskan hati kita dengan kehendak Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa yamin taqwal qulub. Siapa yang menghormati, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu min taqwal qulub, tanda dari ketakwaan hati. Loh, gitu loh. Maka subhanaman satara sirul khususiyah bizuhuril basariyah. Sama-sama manusia. Maaf, sama-sama manusia kok. Orang yang beriman dengan orang yang enggak beriman itu sama-sama manusia. Yang beriman punya khususiyah, yang tak beriman tak punya khususiyah. Khususiyahnya wallahu yahtasu bi rahmatihi mayasya, Allah yang ngasih. Begitu. Sama-sama manusia, yang satu khususiyah, yang satu tidak khususiyah. Begitu. Bisa dipahami ya. Nah, akhirnya ketemu kan? Kira-kira agak paham kan? Maka Rasulullah itu kalau memuliakan siapapun orang yang muslim, betul-betul beliau muliakan. Ada 3 yang harus kita muliakan dari sesama saudara kita muslim, yaitu maluhu, kemudian damuhu, kemudian irduhu. Nama baiknya kita muliakan, hartanya kita muliakan, kemudian darahnya atau kehidupannya kita muliakan. Nah, ini mohon maaf, ini kan Gus Bururi ini orang besar ya. Kadang-kadang kita itu suka membeda-bedakan Gus. Kalau ada orang tamu datang gitu ya. Kalau dari kelompok orang terkenal gitu ya, padahal fasik gitu. Wih, kita muliakan. Kita itu biar viral ditengok orang banyak-banyak. Giliran orang biasa,
padahal muslim baik. Hati kita itu yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Nabi Muhammad itu pernah seperti itu. Kalau yang datang buta jelek, ya kan? Kau palingkan muka. Kalau yang datang kaya, banyak uang, kita memuliakan. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita. Bahkan sekalipun orang miskin, sekalipun itu peminta-minta, selama dia muslim, Masya Allah, Rasulullah kalau memuliakan luar biasa. Itu yang harus kita tiru. Muliakan siapapun yang dimuliakan Allah. Cintai siapapun yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Ini mohon maaf Gus, karena kita bukan golongan wali ya, nggak bisa jelaskan layak riful wali lal wali ya kan. Kita biasa-biasa saja penjelasannya ini. Nah baik. Wa zoharo bi azamati rububiyah fi izharil ubudiyah. Ini lebih keren lagi ini. Kemuliaan dan keagungan ketuhanan itu justru ada dalam kerendahan hati penghambaan diri seorang hamba. Rekan-rekan yang saya muliakan, ada nggak kemuliaan di dunia ini yang sebenar-benarnya? Nggak ada. Kemuliaan apa sih? Kemuliaan jabatan nih sementara. Udah banyak bukti, hari ini dihormati, besok ya mohon maaf lah, entah kena KPK, entah dijebloskan, entah jabatannya hancur, entah masuk penjara, entah tidak. Karena Allah itu ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka miman tasha wa tu'izu man tasha wa tudhilu man tasha. Wahai Allah, Engkaulah pemilik segalanya itu. Engkau memberikan kemuliaan dan memberikan kekuasaan kepada engkau yang kepada siapapun yang engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki. Engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Engkau mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam. Mudah sekali bagi Allah itu. Mudah sekali. Orang hari ini mulia, besok celaka. Orang hari ini hina, besok mulia. Itu mulia milik siapa itu? Milik Allah. Tidak ada kemuliaan sejati itu, nggak ada. Karena kalau ada orang menganggap kemuliaan sejati itu selain milik Allah, itu pasti munafik. Ayat tahu na indamul izzata fa inal izzata lillahi jami'ah. Itu kan tandanya orang munafik itu. Engkau berharap kemuliaan di selain Allah, padahal fa'inal izzata, kemuliaan itu semata-mata milik Allah semata, nggak ada yang lain. Rekan-rekan yang saya muliakan, azamatu rububiyah, keagungan ketuhanan yang mulia itu justru ada dalam kerendahan beribadah. Maka kalau ada yang bernilai di dunia ini hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah. Ada nggak yang bernilai selain ibadah? Nggak ada. Keagungan Tuhan itu justru nampak dalam kerendahan, dalam tanda kutip ya, dalam kerendahan seorang hamba ketika dia menghambakan diri kepada Allah. Itulah seagung-agungnya keadaan. Itulah semulia-mulianya situasi. Itulah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya makhluk, setinggi-tingginya makhluk adalah orang yang serendah-rendahnya beribadah, sedalam-dalamnya beribadah. Saya mengatakan serendah-rendahnya ibadah itu bukan rendah negatif ya. Sedalam-dalamnya dia beribadah kepada Allah. Semakin ibadah abad ubudiyah itu kan artinya menghamba. Semakin menghamba kepada Allah, semakin mulia. Dan kemuliaan itu karena memang milik Tuhan. Semakin
seseorang itu menghamba kepada Allah, semakinlah dia mulia dengan kemuliaan rububiyah, dengan kemuliaan ketuhanan. Udah. Saya ini sok-soknya dalil ya Gus ya. Maaf lah Gus ya. Maaf ini sama Haji Akbar yang hafid Quran ini. Saya ini riset-risetan kecil-kecilan ini. Saya cuma baca-bacaan ya. Saya buatkan catatan-catatan sedikit lah ya. Ini mohon maaf loh Haji Akbar yang hafal Quran. Haji Akbar ini hafid Haji ya, alhamdulillah. Dulu tapi sekarang insya Allah ya masih terjaga. Gini ya. Saya mau cerita saja ini. Rasulullah itu oleh Allah dalam Al-Quran ini disebut dengan abdihi. Abdi itu kan artinya hambanya. Jadi bukan Abdullah gitu bukan, tapi abdihi gitu ya. Gitu. Saya akan awali begini dulu. Abdi itu artinya hamba. Sampai sekarang kan kita pakai ya abdi negara gitu kan, abdi istana gitu kan. Abdi itu artinya hamba. Ada Abdullah artinya hamba Allah. Ini dikoreksi ya kalau Haji Akbar kan hafal Quran. Abdi dalam arti hamba Allah di Al-Quran itu disebutkan beberapa kali. Itu hanya khusus para nabi. Jadi para nabi saja yang abdi itu. Jadi yang sebetul-betulnya abdi itu adalah para nabi. Kalau selain nabi itu nggak disebutkan abdi itu. Dan yang paling sering disebut abdi itu adalah Rasulullah Muhammad. Dan abdinya Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu secara personal dengan abdi itu hanya Nabi. Hanya Nabi Muhammad. Saya sebut ya. Nabi Muhammad disebut abdihi, artinya hambanya gitu ya. Jadi gini Pak Azril. Ini mohon maaf ya. Saya kalau ngomong itu loh orangnya Pak Prabowo. Dan saya kalau ngomong itu orangnya beliau itu beda loh. Orangnya beliau kan lebih khusus itu. Orangnya beliau. Kan? Nah, ini hambanya Allah. Jadi yang disebut abdihi itu hanya Rasulullah Muhammad. 6 kali Allah menyebut Nabi Muhammad dengan abdi itu 6 kali. Dalam Al-Isra ayat 1, dalam Al-Kahfi ayat 1, dalam Al-Furqan ayat 1, dalam An-Najm ayat 10, dalam Al-Hadid ayat 9. Jadi berapa kali disebutkan? 6 kali disebutkan oleh Allah bahwa Rasulullah Muhammad itu abdihi gitu ya. Jadi disebutkan abdi itu kehormatan betul itu. Memang betul-betul diakui hambanya Allah. Kalau kita ini hambanya Allah bukan sih? Jangan-jangan hambanya duit, hambanya makan, hambanya dunia, jangan-jangan kita ini. Kita ini kan hambanya dihormati manusia ya kan? Hambanya duit, hambanya kerja, hambanya dunia, ini kita ini. Yang nyata-nyata hambanya Allah itu Rasulullah. Jadi Allah menyebutkan kekasihnya Muhammad adalah hambanya itu 6 kali. Yang terkenal tentu saja dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi itu 1. Kemudian dalam Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi 2. Ya kan? Kemudian dalam Al-Furqan 1, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Jadi 6 kali Allah sebutkan Nabi Muhammad itu abdihi, hambanya. Gus Bruri ini kan sangat paham nahwu sorof ya.
I'rab itu kan ada 4. Rafa itu kan tinggi, mulia, nasab tegak. Ini abdihi, ini jer. Ini khofat ini. Khofat itu kan ya rendah. Jer itu kan pinggiran. Loh kok Allah itu menempatkan i'rabnya abdihi ini lah. Sudah jer, khofat, pinggiran, rendah. Sudah lagi hamba. Justru kemuliaan itu dalam penghambaan terdalam. Semakin orang menghambakan diri kepada Allah sedalam-dalamnya, makin tinggi dia. Kapan kita mulia? Ketika kita sujud. Kapan kita paling dekat dengan Dia yang Maha Tinggi? Ketika kita rendah, kepala kita sejajar dengan telapak kaki kita. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi sujud. Yang paling dekat kita dengan Allah saat kita rendah, yaitu saat kita sujud. Nah, ini sama ini. Rekan-rekan yang saya muliakan. Hanya sekali Allah sebutkan selain Nabi Muhammad itu abdahu, yaitu Nabi Zakaria dalam surat Maryam kedua. Jadi dalam surat Maryam Allah menyebutkan Nabi Zakaria itu abdahu. Ini nasab ini Gus. Jadi bukan jer, abdahu, ya kan Gus? Ini konteksnya pun kalau kita perhatikan, selidiki ini berbeda. Jadi Nabi Zakaria dalam surat Maryam itu diceritakan oleh Allah, Nabi Zakaria itu sudah tua, tidak punya anak. Kemudian diceritakan keluhannya itu diceritakan oleh Allah. Itu Allah menyebutkan bahwa Nabi Zakaria ini hamba. Ya, hamba yang membutuhkan Allah sehingga minta anak. Cerita singkatnya begitulah. Coba kita perhatikan konteksnya Allah menyebutkan Nabi Muhammad dalam abdi 6 kali ini. Konteksnya adalah Allah memberikan wahyu kepada hambanya. Allah menurunkan ayat kepada hambanya. Ada nggak yang lebih utama daripada itu? Diberi wahyu, diberi nubuah, diberi ayat. Ada nggak? Ada nggak yang lebih mulia dari ayat Quran? Nabi Zakaria minta anak, mohon maaf, itu cemen banget itu minta anak. Mohon maaf ini bukan kita itu seujung kukunya kemuliaan Nabi Zakaria, tidak ada. Tapi cemen loh itu minta anak itu. Tapi Allah memuliakan seseorang yang bernama Muhammad ini, yang terahnya itu bukan dari Bani Israel, menurunkan ayat, menjalankannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dalam kemuliaan-kemuliaan itulah Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan abdihi. Nah, ada yang menarik lagi. Kalau abdina itu artinya apa? Hambaku, tapi memakai na. Jadi Allah itu menyebut dirinya dengan na, kami, hamba kami. Itu Pak Haji Akbar koreksi ya. Itu hanya 2 kali Allah menyebutkan, dan itu khusus Nabi Muhammad itu. Itu kan awal-awal masih di surat Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina. Kalau engkau ragu dengan apa yang aku turunkan kepada hamba kami, kata Allah dalam Al-Baqarah 2:3. Kemudian diulangi oleh Allah dalam Al-Anfal 14. Ini sering kita jadikan sebagai dalil Al-Quran itu turun di Lailatul Qadar. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Allah menyebutkan abdina itu hanya kepada Nabi Muhammad itu. Konteksnya sama. Kalau kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada hambanya. Kalau engkau ragu kepada apa yang aku turunkan kepada hamba kami dalam Al-Baqarah 23. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, semakinlah kita menghambakan diri Allah kepada Allah, semakin menghambakan berubudiyah kita kepada Allah sedalam-dalamnya, serendah-rendahnya, dengan kerendahan hati,
disitulah makin kemuliaan itu kita dapatkan. Zoharo bi azomati rububiyah fi izharil ubudiyah. Semakinlah seseorang itu menghambakan diri, semakin di situ nampak keagungan ilahiyah. Nah, paham enggak ini ya? Alhamdulillah. Terakhir ini saya cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai Abdullah itu pun hanya 2 orang. Abdullah dalam Al-Quran ini cuma 2 orang. 1 Nabi Isa, 2 Nabi Muhammad. Nggak ada selain itu. Nabi Isa disebutkan oleh Allah dalam Maryam ayat 3. Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah dalam Al-Jin ayat 19. Betul ya Pak Haji Akbar ya yang hafal Quran ini. Jadi Allah menyebutkan manusia yang segini banyaknya, yang Abdullah itu cuma 2. 1 Nabi Isa, 2 Nabi Muhammad. Nah, ini saya baca-baca sekilas ini kok konteksnya agak beda gitu ketika menceritakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Coba perhatikan, kita baca dalam Maryam ayat 3. Qala ini Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi ini Maryam ketiga ini menceritakan perkataan daripada Nabi Isa. Ini perkataan Nabi Isa yang diceritakan tentu oleh Al-Quran. Qala ini Abdullahi atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Isa, aku ini Abdullah, hamba Allah. Aku didatangkan kitab dan Allah menjadikanku nabi. Ini mohon maaf ya, Nabi Isa itu salah satu ulul azmi. Kita seujung kukunya nggak ada kemuliaan kita setara dengan beliau. Tapi ini kan modenya mode gagah ya. Mode gagah. Modenya itu mode gagah. Aku ini hamba Allah. Aku mendapatkan kitab dan aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Kata Nabi Isa. Bandingkan dengan ketika Allah menceritakan Nabi Muhammad dalam Al-Jin 19. Wa annahu lam, saya kalau membaca ini aja sedih saya. Wa annahu lama qoma Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libadah. Al-Jin 19. Dan ketika hamba Allah itu berdiri berdoa kepadanya, maka para jin itu mengerumuninya. Ini dalilnya Gus Bruri kenapa kalau kita sholat itu jarang khusyuk ya. Karena kalau kita sholat itu banyak setan dan banyak jin mengerumuni kita. Seperti Nabi Muhammad itu kalau sholat, jin itu banyak mengganggu beliau. Ya. Bandingkan wa annahu lama qoma Abdullah yad'uhu. Dan ketika hamba Allah itu berdiri berdoa, bermunajat kepada Tuhannya. Beda nggak konteksnya? Nabi Muhammad disebutkan Allah dalam redaksi Abdullah, hambanya Allah itu dalam mode apa? Dalam mode berdoa, dalam mode menghambakan diri sampai banyak yang mengganggu dari jin itu mengerumuninya. Kalau Nabi Isa tadi dalam mode apa? Masya Allah. Ya tapi sama-sama Abdullah. Kalau kita kan belum tentu Abdullah kita. Orang kita itu Abdullah ini. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah kemuliaan Allah itu diberikan kepada hambanya. Kepada hambanya yang menghamba. Kepada abdnya yang beribadah. Semakin dalam ibadahnya, semakin mulianya. Semakin mulialah ia. Maka kita sering mengatakan gelar paling membanggakan itu adalah Abdullah, abdihi, abdahu, abdina, hamba Allah. Itulah gelar yang sangat kita inginkan. Itulah gelar yang sangat kita damba-dambakan. Dan itu gelar yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya tercinta,
kepada makhluknya paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ini kok panjang ini, Gus. Padahal masih ada beberapa yang belum tersampaikan, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Kurang dan khilafnya mohon maaf. Alafa minkum ihdinas siratal mustaqim. Ada kebaikan dari Allah, ada kesalahan murni, kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan ada kebaikan dan barokah. Alafa minkum. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.